Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Egy Nuryadin, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang terhormat Bapak Samuel Agustrianto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi implementasi bioteknologi yang beranggotakan ada Hadijah Sundus dengan NPM 192154059, lalu ada Nuni Az-Zahra dengan NPM 192154064, lalu ada Gina Gaisani dengan NPM 192154071, lalu ada saya sendiri, Sinta Rahmawati Dewi dengan NPM 192154102. Di sini kami akan menyajikan mengenai materi implementasi bioteknologi dengan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mikrobial ekologi, lalu yang kedua ada sampah air dan treatment air, lalu yang ketiga ada landfill technology, lalu ada bioremediasi, ada pengomposan, deteksi dan monitoring polutan, lalu yang terakhir ada kelestarian lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Nah, materi yang pertama ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mengenai mikrobial ekologi. Ekologi mikrobia adalah ilmu yang secara khusus mengkaji hubungan antara mikroorganisme dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ekologi mikroba menerapkan prinsip-prinsip ekologi umum untuk menjelaskan fungsi kehidupan mikroorganisme in situ, yaitu secara langsung di lingkungan alaminya daripada disimulasikan di bawah kondisi laboratorium buatan ex situ atau in vitro. Contoh produk dari mikrobial ekologi ini yakni biofilm. Nah, mereka sangat menarik dalam bioteknologi lingkungan karena mereka mewakili struktur aktivitas mikroba dalam banyak teknologi yang relevan seperti filter tetesan. Selanjutnya yaitu sampah air dan treatment air. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, berdasarkan karakteristiknya, limbah ini dibedakan menjadi 6 ya. Yang pertama ada limbah padat, lalu ada limbah organik dan olahan bahan makanan, lalu ada limbah anorganik, ada limbah cairan minyak, limbah berupa panas, dan limbah zat kimia. Nah, untuk selanjutnya itu bahaya polutan di air. Bahaya yang ditimbulkan oleh polusi air itu yang pertama terganggunya kehidupan organisme air, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air, lalu pendangkalan dasar perairan, lalu tersumbatnya penyaringan reservoir, lalu ada menyebabkan perubahan ekologi, dan yang terakhir ini dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dampak pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air ini ada beberapa. Yang pertama ini dampak terhadap biota air. Pencemaran air ini sangat berdampak besar terhadap biota air yang bisa menyebabkan biota air ini terganggu untuk pertumbuhannya. Lalu yang kedua ini dampak terhadap kualitas air tanah. Jadi apabila terjadi pencemaran air, kualitas air ini akan menurun dan kualitas air di dalam tanah pun akan menurun. Jadi banyak seperti elemen-elemen atau zat-zat yang mencemari tanah sehingga tanah tidak baik digunakan dan air pun juga tidak baik digunakan atau mungkin dikonsumsi baik itu oleh tumbuhan, hewan maupun manusia. Lalu yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Pencemaran air ini sangat berdampak kepada kesehatan baik itu hewan maupun manusia dan juga tumbuhan ya. Karena dengan adanya pencemaran air ini, contoh dampak terhadap manusia misalkan akan terjadi iritasi kulit dikarenakan kualitas air yang sudah tercemar. Lalu misalkan nanti pada hewan juga bisa merusak pencernaan dan lain-lain. Lalu dampak yang terakhir itu terhadap estetika lingkungan. Nah, dampak pencemaran air terhadap estetika lingkungan ini maksudnya jadi kayak tidak terlihat indah, pemandangan itu tidak terlihat bagus gitu apabila terjadi pencemaran air karena air sendiri tidak jernih. Apabila tercemar kan tidak jernih, terus banyak seperti sampah atau zat-zat yang menutupi air sehingga estetika lingkungan ini kurang bagus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Hadijah. Kepadanya disilahkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Hadijah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yaitu dari air, lalu landfill TPA teknologi,
lalu bioremediasi, serta pengomposan. Nah, mungkin yang pertama ini ada treatment air. Nah, treatment air ini yang pertama yaitu menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Nah, di mana dari agar si airnya ini tidak terkontaminasi dari hasil limbah industri tersebut atau limbah pabrik tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Nah, mengapa tadi penempatan daerah industri atau pabrik itu jauh dari daerah perumahan? Karena agar limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan gitu. Lalu selanjutnya itu adalah pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Nah, pasti industri atau pabrik itu limbahnya itu mengandung zat-zat kimia gitu yang dapat mencemarkan lingkungan tersebut gitu. Lalu selanjutnya itu ada memperluas gerakan penghijauan dan selanjutnya ada yaitu ada tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Nah, mungkin dari yang terakhir ini adalah ketika adanya pencemaran lingkungan akan ditindak tegas gitu oleh apa mungkin PHLH daerah terkait gitu untuk agar pencemaran lingkungannya itu bisa diatasi gitu. Mungkin di next selanjutnya. Nah, adapun yang selanjutnya itu adalah terkait landfill TPA teknologi, di mana pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah atau volume sampah. Nah, penyediaan TPA di kota-kota besar menghadapi kendala keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pengelolaan TPA secara regional menjadi lebih dibutuhkan. Nah, sekarang ada banyak strategi yang tersedia untuk pengelolaan limbah padat. Yang pertama itu adalah daur ulang primer atau pemilihan bahan dari aliran limbah untuk digunakan kembali secara langsung, misalnya logam. Nah, selanjutnya itu adalah daur ulang sekunder secara mekanis atau penggilingan untuk digunakan kembali, misalnya kaca atau pemecahan kimia untuk menghasilkan molekul yang dapat digunakan kembali, misalnya plastik. Yang selanjutnya itu adalah daur ulang tersier atau pembakaran. Nah, pembakaran hanya dianggap daur ulang jika nilai kalor limbah dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan panas atau listrik. Dan yang terakhir itu ada penimbunan yang paling tidak diinginkan untuk didaur ulang. Nah, selanjutnya mungkin yang selanjutnya itu adalah bioremediasi, di mana bioremediasi secara harfiah mengandung pengertian remediate dengan arti pemulihan dan bio yang artinya adalah yaitu bioremediasi dengan demikian diartikan sebagai respon biologis menuju perbaikan substrat pada lingkungan yang telah rusak atau tercemar. Nah, tujuan dari dilakukannya bioremediasi ini yakni meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan atau mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan atau survive dari keberadaan kontaminan yang bersifat toksik. Nah, dan memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibandingkan kontaminan asalnya. Nah, bioremediasi ini adalah teknologi baru yang akan membutuhkan waktu untuk pengembangan dan aplikasi penuh. Nah, kemajuan dari bioteknologi lingkungan terus berlanjut secara global dan meningkatkan kinerja keandalan proses berbasis mikroba untuk reklamasi lokasi, pengolahan limbah, dan pencegahan polusi. Di next mungkin. Nah, tipe atau teknik bioremediasi, yaitu ada in situ dan ex situ, di mana bisa dilihat pada tabel 23 ini, yaitu poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik bioremediasi. Nah, yang pertama itu ada teknik in situ, di mana bisa dilihat ya beberapa parameternya, yaitu mulai dari keuntungan. Nah, keuntungan ini dengan catatan yaitu biayanya lebih efisien, prosesnya terjadi secara alami, tidak merusak, maksudnya tidak merusak adalah tidak merusak lingkungan ya, dan brutal. Nah, selanjutnya itu adalah parameter keterbatasan, di mana catatannya itu membutuhkan rekayasa lingkungan, waktu, waktu di sini mungkin lebih membutuhkan bisa lebih waktunya lebih banyak ataupun lebih sedikit gitu. Lalu evaluasi dan kontrol yang sulit. Nah, di mana pengontrolan untuk melakukan bioremediasi in situ ini termasuk yang sulit gitu. Lalu parameter yang selanjutnya itu adalah faktor pertimbangan, di mana catatannya itu adalah ketersediaan mikroba indigenous yang memiliki kemampuan untuk proses penguraian, keberadaan ion metal dan anorganik, parameter lingkungan,
kemudahan kontaminan terurai, keterlalutan kontaminan, distribusi dan pergerakan kontaminan. Nah, parameter selanjutnya itu contoh. Contoh dari teknik in situ yaitu ada bioventing, biosparging, dan bioaugmentasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teknik ex situ, di mana parameter keuntungannya itu catatannya biaya efisien. Nah, biayanya lebih efisien yang in situ ya kebanding ex situ gitu, dan murah dibandingkan teknik konvensional. Lalu keterbatasannya yaitu membutuhkan tempat yang lebih luas mungkin ya, lalu juga waktunya lebih banyak dan memerlukan kontrol hilangnya kontaminan secara fisik, pengangkutan material atau matriks, lalu ada bio bioavailabilitas yang terbatas. Lalu parameter selanjutnya itu faktor pertimbangan, di mana catatannya ini relatif sama dengan in situ, yaitu bioaugmentasi, toksisitas perlakuan yang akan diberikan, dan toksisitas kontaminan. Contohnya itu ada land farming, composting, dan biopills. Nah, in situ ini ada bioremediasi intrinsik atau bioremediasi biostimulan, bioventing, biospreading, dan bioaugmentation. Lalu ex situnya itu ada land farming, composting, dan biopills. Selanjutnya mungkin, nah, adapun kelebihan dan kekurangan bioremediasi yaitu yang pertama itu ada proses penguraian terjadi secara alami, lalu metode sederhana dan mudah diaplikasikan, lalu dapat dilakukan pada lokasi terjadinya pencemaran dan tidak menyebabkan kerusakan lain yang lebih parah. Yang selanjutnya itu teknologi dengan biaya yang sangat murah. Selanjutnya itu fleksibel, dan yang terakhir itu adalah ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya yaitu sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai. Lalu beberapa hasil penguraiannya menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibandingkan dengan senyawa awalnya. Yang terakhir itu memerlukan penanganan yang khusus dan ribet. Nah, adapun untuk kelebihan dan kelemahan atau kekurangan bioremediasi ketika minyak dan di bioremediasinya yaitu kelebihannya itu tekniknya relatif lebih sederhana, biayanya relatif rendah, menghasilkan mineralisasi atau mudah tersebar produk sampingan. Lalu teknologinya dapat menjadi tidak mengganggu dan tidak dapat teknologinya dapat tidak menjadi mengganggu ekosistem di sekitarnya. Lalu mekanika biologis alami yang dipercepat, menghindari resiko terkait limbah berbahaya buatan manusia. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu bisa lambat jika dibandingkan dengan fisik metode pembersih. Hanya berlaku di lingkungan tertentu dan untuk senyawa yang sesuai dengan biodegradable. Lalu melibatkan penambahan buatan manusia, bahan kimia atau nutrisi, dan dipersan. Kemungkinan sumber pencemaran lingkungan memerlukan penjelasan kepada regulator publik ya, dan badan yang terlibat dalam pembersihan lingkungan, karena ini adalah teknologi baru. Dan selanjutnya yaitu ada penerapan bioremediasi untuk pembersihan lingkungan telah diterapkan dalam dua cara. Yang pertama itu adalah promosi pertumbuhan mikroba di tempat dengan menambahkan nutrisi, yaitu biostimulasi. Lalu untuk biostimulasi ini ketika populasi mikroba asli telah terpapar senyawa pencemar tertentu untuk waktu yang lama, subpopulasi akan mengembangkan kemampuan metabolisme yang terbatas untuk memanfaatkan. Dengan demikian, mendegradasi penyebab pencemaran. Nah, pertumbuhan mikroba tertentu ini akan selalu terbatas nutrisi, dan ketika nutrisi pertumbuhan penting seperti nitrogen dan fosfor ditambahkan, stimulasi pertumbuhan biasanya akan terjadi dengan peningkatan penggunaan polutan secara bersamaan. Nah, metode ini berhasil diterapkan di pantai sepanjang Prince Williamson dan Teluk Alaska pada tahun 1989 sampai 1990 untuk membersihkan tumpahan minyak dari kapal tanker minyak Exxon Valdez. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan alternatif untuk suplementasi nutrisi langsung. Stimulasi pertumbuhan mikroba telah menghilangkan sampel mikroba dari lokasi yang tercemar, memperkaya mikroba, dan berguna meningkatkan campuran dengan budidaya bioreaktor, dan menginokulasi kembali sejumlah besar koktail mikroba ke dalam lokasi yang terkontaminasi. Bioaugmentasi ini telah cukup berhasil di beberapa situs.
Di next mungkin. Nah, yang terakhir itu adalah pengomposan, di mana kompos merupakan bahan organik. Kompos mengandung hara-hara mineral yang esensial bagi tanaman. Karakteristiknya pun, kompos diantaranya mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah bervariasi, tergantung bahan asal. Menyediakan unsur hara secara lambat dalam jumlah terbatas, mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Juna. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Khadijah Sundus. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan materi. Nah, langsung saja ya, yang pertama mengenai fungsi kompos. Kompos mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Nah, di sini diuraikan fungsi kompos itu ada 3 ya. Yang pertama itu sifat fisika tanah. Kompos memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi gembur sehingga mempermudah pengolahan tanah. Tanah berpasir menjadi lebih kompak dan tanah lempung menjadi lebih gembur. Selanjutnya, sifat kimia tanah. Kompos merupakan sumber hara karbon dan mikromineral secara lengkap meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, seng, tembaga, boron, molibdenum, dan silika. Dalam jangka panjang, pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan hasil tanaman pertanian pada tanah-tanah masam. Yang terakhir yaitu sifat biologi tanah. Dengan ditambahkannya kompos ke dalam tanah, tidak hanya jutaan mikroorganisme yang ditambahkan, akan tetapi mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga terpacu untuk lebih berkembang. Selanjutnya, mengenai klasifikasi kompos. Kompos dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan, serta berdasarkan proses pembuatannya. Nah, berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan, kompos itu dibedakan menjadi kompos organik dan kompos anorganik. Kompos organik sendiri memiliki kandungan senyawa organik yang kebanyakan berasal dari alam yang terproses secara alami atau dengan rekayasa. Nah, sedangkan kompos anorganik ini memiliki kandungan senyawa anorganik, biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Kemudian berdasarkan proses pembuatannya, itu terdiri dari kompos aerobik dan kompos anaerobik. Pengomposan secara aerobik merupakan proses pengomposan yang memerlukan ketersediaan oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan oleh mikroorganisme untuk merombak bahan organik selama proses pengomposan itu berlangsung. Sedangkan pengomposan secara anaerobik merupakan proses pengomposan yang tidak memerlukan ketersediaan oksigen, namun hanya memerlukan tambahan panas dari luar. Nah, dalam proses mikrobiologi, pengomposan aerob ini memerlukan kurang lebih 2/3 unsur karbon yang menguap menjadi karbon dioksida dan sisanya 1/3 bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel hidup. Nah, selama proses pengomposan aerob, tidak timbul bau busuk. Selama proses pengomposan juga berlangsung, akan terjadi reaksi eksotermik, sehingga timbul panas akibat pelepasan energi. Nah, kenaikan suhu dalam timbunan bahan organik menghasilkan suhu yang menguntungkan mikroorganisme termofilik. Akan tetapi, apabila suhu ini melampaui 65-70 derajat Celcius, kegiatan mikroorganisme akan menurun karena kematian organisme akibat panas yang terlalu tinggi. Kemudian mengenai pengomposan air anaerob. Pengomposan bahan organik terjadi pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Tahap pertama, bakteri fakultatif penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi asam lemak, aldehida, dan lain-lain. Proses selanjutnya ini, bakteri dari kelompok lain akan mengubah asam lemak menjadi gas metan, amoniak, karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya itu mengenai materi deteksi dan monitoring polutan. Nah, polutan ini diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia atau fisik zat, sumbernya, jalur lingkungan yang digunakan, dan organisme target yang terpengaruh. Berbagai metode tradisional telah lama digunakan untuk mendeteksi polutan, termasuk analisis, mikroba, dan kimia. Metode deteksi biologis yang ditingkatkan baru-baru ini termasuk biosensor dan immunoassay. Sensor tersebut dirancang untuk menjadi sangat selektif atau sensitif terhadap berbagai macam senyawa. Nah, misalnya itu pestisida. Nah, biosensor mikroba adalah mikroorganisme yang menghasilkan reaksi setelah kontak dengan zat yang akan diindra. Sedangkan immunoassay menggunakan antibodi berlabel dan enzim untuk mengukur tingkat polutan. Nah, pengujian tersebut telah terbukti sangat berharga untuk penggunaan lapangan yang sensitif dan cepat. Teknik lain yang semakin banyak digunakan untuk deteksi mikroba ini adalah isolasi langsung dan amplifikasi DNA dari tanah. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi polutan.
itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti yang pertama itu ada toksisitas. Toksisitas mewakili potensi kerusakan pada kehidupan dan dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini terkait dengan konsentrasi polutan dan waktu pemaparannya. Meskipun hubungan ini tidak mudah, zat yang secara intrinsik sangat beracun dapat membunuh dalam waktu yang singkat, sedangkan zat yang kurang beracun memerlukan periode paparan yang lebih lama untuk merusak. Yang kedua itu ada kegigihan. Nah, kegigihan ini berkaitan dengan durasi efek. Persistensi lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam polusi dan sering dikaitkan dengan mobilitas dan bioakumulasi. Yang ketiga, itu ada mobilitas. Kecenderungan suatu polutan untuk membubarkan atau mengencerkan merupakan faktor yang sangat penting dalam efek keseluruhannya, karena hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi. Yang keempat, ada kemudahan kontrol. Yang kelima, ada bioakumulasi. Nah, bioakumulasi ini merupakan adanya pencemar dalam organisme dengan konsentrasi yang lebih besar daripada konsentrasi di dalam lingkungannya. Nah, bioakumulasi bahan kimia pada suatu perairan merupakan kriteria yang penting dalam mengevaluasi ekologi dan tingkat pencemaran suatu lingkungan. Yang terakhir atau yang keenam itu ada senyawa zat kimia, di mana efek polusi tidak selalu sepenuhnya ditentukan oleh sifat awal kontaminasi, karena reaksi atau produk penguraian dari polutan tertentu terkadang bisa lebih berbahaya daripada zat aslinya. Nah, unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer itu bisa berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya itu mengenai strategi pengendalian polusi. Itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada pengenceran dan penyebaran. Pada prinsipnya, ini itu melibatkan rendaman polutan dengan membiarkannya menyebar secara fisik, sehingga mengurangi konsentrasi titik efektifnya. Nah, penyebaran dan pengenceran konsekuen dari zat tertentu bergantung pada sifat dan karakteristik jalur khusus yang digunakan untuk mencapai hal ini. Nah, hal ini mungkin terjadi dengan berbagai tingkat efektivitas, baik di udara, air, ataupun tanah. Yang kedua, ada konsentrasi dan penahanan. Nah, ini adalah upaya untuk mengumpulkan zat penyebab dan mencegah pelepasannya ke lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada biofilter. Sistem ini itu terdiri dari bejana atau wadah yang relatif besar, biasanya terbuat dari beton cor, logam, atau plastik tahan lama, yang menampung media filter dari bahan organik. Gas yang akan diolah ditarik melalui filter. Nah, media ini menawarkan kapasitas menahan air yang baik, dan bahan kimia akan larut dalam gas buang atau berbau, larut ke dalam lapisan uap air di sekitar matriks. Selanjutnya itu ada filter biotrickling. Pemantauan proses dapat dicapai secara relatif sederhana dengan secara langsung mengambil sampel air yang bersirkulasi di dalam bejana filter. Kontrol prosesnya itu lebih mudah karena penambahan yang tepat pada cairan yang bersirkulasi dapat sesuai dengan kebutuhannya untuk memastikan lingkungan internal yang optimal untuk aksi bakteri. Nah, filter ini dapat menangani konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi dan memiliki jejak kaki yang jauh lebih kecil daripada biofilter dengan kapasitas keluaran yang sama. Yang terakhir atau yang kelima itu ada bioscrubber. Nah, bioscrubber ini merupakan metode yang efisien untuk menghilangkan komponen bau dengan melarutkannya. Gas yang akan diolah melewati semprotan air halus yang dihasilkan sebagai kabut atau tirai di dalam badan bejana. Kontaminan diserap ke dalam air yang kemudian menggenang untuk membentuk reservoir di bagian bawah. Kemudian mungkin untuk materi terakhir itu ada kelestarian lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup bermakna pembuatan perlindungan lingkungan hidup dari kemusnahan. Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan dan keselarasan yang sangat erat antara keduanya. Nah, Profesor Moser menyatakan bioteknologi sehubungan dengan perlindungan lingkungan. Profesor Moser menyatakan bioteknologi sehubungan dengan perlindungan lingkungan itu memiliki 3 tingkat aplikasi. Yang pertama itu ada pembersihan polusi. Misalnya itu pembersihan tumpahan minyak dan detoksifikasi tanah yang terkontaminasi. Yang kedua itu ada pengendalian pencemaran. Misalnya pemulihan logam beracun berat dari air pertambangan. Dan tingkat yang terakhir itu adalah perlindungan polusi. Misalnya praktik siklus tertutup di pabrik produksi enzim yang bahan bakunya terbarukan. Nah, kemudian munculnya konsep-konsep teknologi bersih mencoba untuk mengalihkan perhatian dan tindakan dari remediasi ke pencegahan degradasi lingkungan. Nah, dengan cara ini diharapkan akan mengarah pada munculnya teknologi yang diarahkan pada minimalisasi atau pencegahan limbah. Nah, idealnya proses teknologi yang benar-benar ramah lingkungan
akan memiliki konsumsi energi dan bahan mentah yang tidak terbarukan, terutama bahan bakar fosil yang rendah dan akan mengurangi atau menghilangkan limbah. Nah, contoh dari pelestarian lingkungan itu sendiri yaitu melakukan reboisasi, tidak membuang limbah ke sungai ataupun laut, mengurangi pencemaran udara dengan cara membatasi penggunaan kendaraan bermotor, dan masih banyak yang lain. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Noni Azhara. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Materi berikutnya mengenai bioteknologi lingkungan. Gambar di samping merupakan skema penilaian resiko bioteknologi lingkungan, di mana dalam pembuatannya bioteknologi lingkungan haruslah memperhatikan resiko dan keuntungan. Di antaranya bidang yang harus diperhatikan yaitu bidang ekologi, kehigienisan, ekonomi, dan sosial. Teknologi ramah lingkungan memiliki kriteria atau karakteristik meliputi memproteksi lingkungan, mengurangi daya polutan, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, mendaur ulang lebih banyak produk dan limbahnya, serta menangani sisa limbah dengan cara yang benar. Berikutnya kriteria dan indikator teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan meliputi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam aspek lingkungan meliputi sumber dayanya, perubahan iklim, dampak ekosistem, dan limbah. Indikatornya meliputi konsumsi total energi fosil primer, konsumsi total biji metal, potensi perubahan iklim, biodiversity, ekotoksisitas, asidifikasi dan eutrofikasi, lepasnya hidrokarbon, kontaminasi radioaktif, dan berat total tersimpan. Untuk kriteria di bidang ekonomi meliputi dampak pelanggan dan dampak ekonomi, sedangkan indikator di bidang ekonomi meliputi harga listriknya, tenaga kerja langsungnya, dan total biaya modal. Berikutnya kriteria di bidang sosial. Kriterianya meliputi keamanan, stabilitas politik, masyarakat dan individu, serta kualitas hidup. Indikator di bidang sosial yang perlu diperhatikan meliputi diversifikasi penyediaan energi primer, manajemen limbah, fleksibilitas untuk merubah teknologi, potensi energi menyebabkan konflik ataukah tidak, kemajuan LSM, dan pergerakan masyarakat untuk bergerak, perlunya partisipasi yang membuat keputusan untuk berbagai teknologi. Penurunan harapan hidup, jumlah yang sakit, efek kesehatan karena kecelakaan, jumlah orang yang terkena kecelakaan, di mana dalam segi indikator masyarakat dan individu ini haruslah sedikit orang yang terdampak. Lalu indikator berikutnya, kondisi hidup yang layak, kualitas kerja, dampak pada lahan dan perumahan, serta paparan kebisingan. Materi berikutnya mengenai implementasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, toilet pengomposan atau composting toilet. Toilet pengomposan adalah sistem toilet yang mengompos dan mengurangi kadar air kotoran manusia untuk menghasilkan produksi air yang bisa dipakai. Toilet ini menggunakan sedikit atau tanpa air dan tidak terhubung dengan sistem limbah. Maka toilet pengomposan atau composting toilet ini tidak menimbulkan dampak apa-apa terhadap lingkungan dan menghasilkan sumber daya yang berharga untuk berkebun karena menghasilkan kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Yang berikutnya merupakan sel bahan bakar atau fuel cell. Sel bahan bakar atau fuel cell adalah perangkat elektrokimia yang menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik, di mana sel bahan bakar ini berfungsi sebagai teknologi yang mengganti, di mana sel bahan bakar ini berperan sebagai alternatif teknologi untuk menghasilkan listrik. Lalu berikutnya tenaga angin atau wind power. Tenaga angin ini merubah angin untuk menjadi energi listrik. Ketika udara bergerak dengan cepat dalam bentuk angin, partikel-partikel tersebut bergerak dengan cepat di mana gerakan berarti energi kinetik yang bisa ditangkap. Dalam kasus turbin angin listrik, energi kinetik ini ditangkap oleh pisau turbin, kemudian pisau turbin memutar as atau shock yang mengarah dari pusat rotor ke generator. Generator mengubah energi rotasi dari turbin menjadi listrik. Pada intinya, penghasilan listrik dari angin adalah tentang mentransfer energi dari satu medium ke medium lainnya. Implementasi berikutnya tenaga surya atau solar power. Tenaga surya adalah konversi tenaga matahari menjadi tenaga listrik, baik secara langsung menggunakan photovoltaic atau PV, maupun secara tidak langsung menggunakan tenaga surya terkonsentrasi atau concentrated solar power atau CSP. Sistem CSP menggunakan lensa atau cermin dan sistem pelacakan untuk memfokuskan area besar sinar matahari menjadi sinar kecil. Sedangkan PV mengubah energi menjadi arus listrik dengan memanfaatkan efek fotoelektrik. Dalam efek fotoelektrik, elektron terpancar dari sebuah materi baik logam,
ataupun non-logam, baik cairan ataupun gas, sebagai sebuah konsekuensi dari penyerapan energi dari radiasi elektromagnetik dari gelombang pendek seperti sinar ultraviolet. Tenaga surya dihasilkan dengan menggunakan panel surya yang sering ditaruh di tempat tinggi agar tidak terhalang apa-apa dan di tengah-tengah lahan luas sehingga dapat memaksimalkan penyerapan energi matahari. Lalu implementasi berikutnya hidroelektrik. Hidroelektrik adalah sebuah istilah untuk listrik yang dihasilkan oleh tenaga air. Penghasilan daya listrik melalui pemanfaatan gaya gravitasi dari air yang jatuh atau mengalir. Contohnya pada air hidroelektrik merupakan bentuk energi yang terbarukan yang paling banyak digunakan secara luas, yaitu sekitar 20% dari listrik di dunia menggunakan hidroelektrik. Fasilitas hidroelektrik mempunyai level keluaran gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida yang rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Implementasi yang terakhir, mobil listrik atau electric car. Mobil listrik merupakan suatu inovasi dari pembuatan kendaraan atau alat transportasi di mana mesin mobil digerakkan oleh listrik. Di mana mobil listrik ini lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar fosil seperti hal lainnya. Akhir-akhir ini beberapa perusahaan tertarik untuk membuat mobil listrik. Contohnya pada perusahaan Hyundai. Berikutnya ada kutipan dari Theodore Roosevelt. Inti dari kutipan ini, kita haruslah bijak dalam menggunakan energi yang ada di bumi ini. Menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Karena apabila kita tidak bijak dalam penggunaannya, kita dapat menghabiskan energi ini untuk masa kita saja, sedangkan untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita tidak ada diteruskannya dan mereka kemungkinan akan kesulitan dalam hidupnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Noni dan juga rekan-rekan yang lainnya yang telah memaparkan materi. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.